Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fiqhul Mar'atil Muslimah. Fikih untuk wanita muslimah, karangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kita sudah sampai di halaman 25. Ini judulnya Tahrimul Wat'i fid Dubur. Haramnya mengwatak istri di dalam duburnya, dalam anus. Haram menjima istri dalam dubur. Sa'alathu sallallahu alaihi wa alihi wasallam imra'atun minal ansari anit tajbiyah. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang perempuan dari kaum Ansar tentang tahbiyah. Ada seorang sahabiah bertanya kepada Nabi tentang hukum tahbiyah. Apa itu tahbiyah? Wahya wat'ul mar'ati fi qubuliha min nahiyati duburiha. Dianya tajbiyah yaitu mengwatak seorang perempuan atau mengwatak istri, menjima istri dalam kubulnya, mengwatak istri dalam vaginanya, min nahiyati duburiha, dari sisi belakangnya. Mengwatak tetap dalam vagina, cuma lewat belakang. Boleh enggak? Itu ada yang bertanya kepada Nabi. Fatala alaiha qaulahu subhanahu wa ta'ala. Maka membaca ayatnya Nabi kepadanya si perempuan akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsul lakum. Bermula wanita-wanita kamu itu harsul lakum. Itu umpama taman bagimu. Fa'tu harsakum, maka datangi olehmu akan tamanmu, kebunmu, anna syi'tum, bagaimanapun yang kamu suka. Jadi anna sebagaimana dalam kitab At-Tamimah boleh diartikan 3 macam. Untuk waktu boleh. Kapan waktu engkau suka, untuk tempat juga boleh. Di mana tempat kamu suka, artinya kaifa juga boleh, bagaimanapun cara kamu suka. Artinya firman Allah, istri-istri kamu itu umpama kebunmu. Datangi dia, datangi kebunmu, dimanapun tempat yang kamu suka, dalam waktu apapun yang kamu suka, dengan cara apapun yang kamu suka, selama jimaknya tetap dalam kubul, dalam vagina. Jadi dari ayat ini bisa dipahami bahwa tahbiyah itu boleh. Yang penting sasarannya tetap kubul. Al-Baqarah. Wa ja'a Umaru radhiyallahu an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah halaktu. Telah datanglah oleh Umar radhiyallahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan berkata, ya Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, aku telah binasa. Aku telah binasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, wa ma ahlakaka. Bermula apa itu yang telah membuat binasa akan engkau? Apa yang menghancurkanmu? Qala, berkata ya Umar, hawaltu rahlil lailah. Telah aku palingkan akan kendaraanku semalam. Jadi maksud beliau, aku menjima istriku dari belakang. Tapi sasarannya tetap lubang depan. Falam yarudda alaihi Rasulullah. Maka tidak menjawab kepadanya Umar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an akan sesuatu. Nabi tidak mengatakan sesuatu. Qala, berkata ianya Nabi kemudian, fa'auhallahu ila Rasulillah, maka mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, ayat di atas. Bermula wanita-wanita kamu, istri-istri kamu itu kebun bagimu, maka datangi olehmu akan kebunmu bagaimanapun kamu suka. Nah, artinya enggak apa-apa, boleh dari jalan manapun, yang penting sasarannya tetap yang di depan. Artinya akbil wa adbir wattaqid dubura wal haidah. Akbil menghadap olehmu dari depan, wa adbir membelakang olehmu atau dari belakang. Wattaqid dubura, takuti olehmu akan dubur. Maksudnya takuti olehmu akan hindari dubur. Yang penting jangan menjima dalam dubur, dalam anus. Wal haidah, hindari olehmu akan haid.
Yang penting jangan menjima istri dalam masa haid, jangan menjima dalam dubur. Wa hadzal ladzi abahahu Allahu wa rasuluh min wat'in minad duburi wa laisa fid dubur. Bermula ini itulah alladzi yang telah membolehkan akannya alladzi oleh Allah dan oleh Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu alladzi? Min wat'in minad dubur, dari mengwatak dari dubur. Wa laisa fid dubur, bukan dianya watak dalam dubur. Jadi yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu mengwatak dari dubur. Boleh menjima istri dari belakang. Yang penting jangan menjima dalam dubur. Atau dari dan dalam beda. Kalau dari belakang nggak apa-apa, tujuannya depan. Nah, yang penting jangan dalam lubang belakang. Wahwal qailu, dan bermula dianya Nabi itulah orang yang pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Mal'unu man atamra'atahu fi duburiha. Terkutuklah orang-orang yang mendatangi ia akan istrinya fi duburiha, dalam duburnya. Wa qala, dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha. Bermula siman itu sim syarat, yang mendatangi ia akan perempuan yang haid atau akan seorang wanita fi duburiha, dalam duburnya, au kahinan, atau datang ia kepada si kahin, tukang tenung atau paranormal, fasaddaqahu, maka mempercayai ia akannya si kahin, faqad kafara, maka sungguh telah kafir ia, bima unzila ala Muhammad, dengan apa yang diturunkan akan dianya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mendatangi istrinya yang sedang haid itu dianggap orang yang kafir dengan Quran, karena Al-Quran menyatakan fa'tadilun nisa, tinggalkan wanita ketika haid. Nah, orang yang mendatangi istrinya dari duburnya, dia dianggap telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, itu Quran. Karena Al-Quran menyatakan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi maksud anna syi'tum tetap dalam vagina. Atau datang kepada tukang tenung dan dia mempercayainya, itu dianggap mengingkari Al-Quranul Karim. Jadi ini singkat pembahasannya. Nah, sampai di sini dulu, jangan panjang-panjang. Nah, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.